Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Ada Ibu Evi Yana Farida. Assalamualaikum Ibu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Evi untuk hal yang mau disampaikan ke Buya malam hari ini. Terima kasih Buya, salam hormat saya dari Erbil, Irak. Saya selalu sangat tertegun dengan setiap bacaan-bacaan puisi Buya yang dibacakan oleh pembaca. Saya seperti menerawang dalam setiap bacaan puisi itu seperti seolah-olah satu kehidupan 30 tahun yang dikemas hanya untuk beberapa menit. Gitu loh. Betul. Dan itu sangat mendalam. Buya seolah-olah dalam setiap bait puisi, dalam setiap puisi-puisi Buya itu memang selalu mencerminkan begitulah kehidupan. Begitu. Dan tidak ada satupun yang disembunyikan. Saya berpikir kalau seandainya dibuat sinetron itu sangat bagus loh Buya. Betul. Ya, dan di mana kesabaran itu memang kadang-kadang orang berkata bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Tapi kadang-kadang saya kurang setuju juga dengan perkataan bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Karena manusia kita bagaimana ya? Kalau kita selalu disakitin ya Bu ya, kita selalu disakitin, kesabaran itu pun lama-lama akan menipis. Dan selalunya di sini wanita dalam soal cinta, dalam soal rumah tangga seperti tadi itu selalu banyak menggunakan emosional berbanding dengan pria. Tapi dalam masalah cinta, di penelitian saya biasanya lelaki kalau dia cemburu, dia akan membabi buta. Ada dua kebodohan. Maaf, saya mengatakan kebodohan dalam kasus ini. Lelaki, kalau dia terlalu cemburu, dia akan mencederai wanita itu. Bahkan sampai membunuh atau melukai wajah. Kebodohan lelaki. Kebodohan wanita, bila dia sudah putus cinta, dia akan bunuh diri atau dia akan menutup hatinya. Itu yang saya perhatikan. Dan di cerita Buya itu ada selalu harapan-harapan. Dan si lelaki yang selalu aktor lelaki yang selalu ditulis dalam puisi-puisi Buya itu adalah seorang aktor lelaki yang sangat sabar luar biasa. Dia tidak akan mencampuri urusan cinta si wanita itu, melainkan bila si wanita itu sudah mentok. Begitu. Dan saya Masya Allah, semampunya saya akan selalu bisa menghadiri setiap kajian-kajian Buya. Terima kasih Buya, terima kasih untuk pembaca, dan terima kasih untuk semuanya. Baik, iya terima kasih. Apa yang bisa direspon Buya dari yang disampaikan Bu Evi? Ada dua, kita kajian terminologinya aja deh. Yaitu cemburu dan sabar. Ini ada dua poin yang tadi yang sangat mengemuka masalah sabar. Sabar itu bahasa Arab asalnya, yang artinya awet, awet. Jadi makanya makanan-makanan yang sudah diawetkan bisa bertahan bertahun-tahun itu namanya dalam bahasa Arab namanya musabbarat. Jadi kata yang disabarkan artinya bisa bertahan. Jadi sabar itu sendiri hakikatnya apa adalah bukan tidak berbuat, tapi adalah resistensi yang tidak pernah berhenti. Selalu mencari solusi sampai titik darah penghabisan dan tidak ada habisnya. Beda halnya
orang begini aja, saya mau cerita biar supaya ada gambaran yang lebih jelas lagi. Ada seorang perempuan datang mengeluh kepada saya, suaminya selalu berselingkuh. Saya bilang ya udah bersabarlah. Perceraian itu bukan satu penyelesaian. Ya. Kalau dia sudah datang, sudah minta maaf, mengaku salah ya sudah. Maafkan saja dan buka lembaran baru. Bersabarlah, itu saya bilang. Pak Kiai, sabar kan ada batasnya. Dia mengatakan sabar itu ada batasnya. Nah, berarti dia ini tidak paham makna sabar. Bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya namanya keterpaksaan. Kenapa dia bilang bahwa suami saya sudah berkali-kali berselingkuh. Udah bertobat, minta maaf, menangis, saya maafkan, terulang lagi. Sampai 5 kali mah ada lebih. Sampai kapan saya bersabar? Ada batasnya. Nah, apa sebabnya dia tidak pergi meninggalkan suaminya? Kata orang Sunda mah pundung ya. Kata orang sininya apa? Elikta. Tinggal pergi gitu. Kenapa tidak? Ya karena dia sudah tidak punya bapak, sudah tidak punya ibu. Jadi sabarnya dia 5 kali diselingkuhi suaminya itu bukan karena kesabaran, karena keterpaksaan, tidak ada jalan keluar soalnya. Sabar itu ketika ibunya datang, wahai anakku, suamimu yang kayak kunyuk semacam itu sudah kau lepaskan saya, yuk pulang dengan mamamu. Walau bagaimanapun aku adalah ibumu. Mama tidak bisa. Aku adalah seorang istri, bagaimanapun aku harus mengabdi kepada suamiku. Ditolak, itu baru namanya sabar. Ada kesempatan tapi dia tidak membalasnya. Itu mana sabar. Jadi makanya di dalam kitab suci orang Islam Al-Quran, semua kebaikan itu Allah menjanjikan diberi pahala, diberi imbalan. Tetapi kesabaran tidak diberi imbalan, tapi dinyatakan dengan kebersamaan. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi bukan diupah, tapi bersama dengan Tuhanmu. Betapa Allah menjanjikan orang sabar bersamaku. Bukan ku beri uang, bukan ku beri pahala, tapi engkau bersamaku. Itulah mana kesabaran. Kemudian kecemburuan bagi saya sebetulnya supaya kita jangan salah paham. Apa sih cemburu itu? Cemburu itu sebetulnya adalah rasa takut kehilangan kok. Itu aja. Jadi orang cemburu itu orang yang takut kehilangan. Semakin tinggi rasa takut kehilangannya, semakin tinggi kecemburuannya. Nah, tetapi ketika kecemburuan itu melebihi batas normal, itu sudah masuk dalam psikopat, membabi buta. Coba ditelusuri, nanti dalam diagnosanya akan ketahuan bahwa seorang perempuan yang sangat cemburu kepada suaminya, sampai suaminya senyum saja dengan perempuan yang menyapa di jalan, marah istrinya. Dasar mata keranjang loh katanya gitu. Nyetir mobil aja ngeliat spion istrinya marah. Iya, larak diri kacamatanya. Ya kalau nggak ngeliat saja nabrak orang dong. Kecemburuan yang berlebihan. Itu ternyata karena sejak kecil si orang perempuan ini diasuh oleh kedua orang tua yang sangat protektif sekali. Main engklek-engklekan nggak boleh, takut terkilir. Main rujak-rujakan nggak boleh, takut tersayat tangannya. Main lompat-lompatan takut barangkali terjatuh. Main di sungai takut kena tunggak. Sehingga selama kecilnya dia tidak pernah merasakan memiliki sesuatu. Tidak pernah merasa memiliki sesuatu.
begitu dikawinkan punya suami, lepas dari orang tua yang protektif, baru dia merasa memiliki suami. Sehingga rasa takut kehilangannya itu sangat berlebihan. Jadi jangan dikira bahwa kecemburuan itu adalah lahir karena kemarin, tidak, itu dari masa kanak-kanak itu muncul kecemburuan yang berlebihan. Nah, kalau cemburu sudah berlebihan, segera saja hubungi psikiater, gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sedemikian jelas saya kira yang disampaikan oleh Buya atas beberapa hal yang disampaikan oleh Bu Evi dari Irak.